memasuki program konsep. Konsep bagaimana cara kita menciptakan Istana Maimun ini menjadi istana yang bermarwah begitu. Kita mau jadikan apa Maimun ini ke depannya? Itu pertanyaan intinya. Sekarang kita lagi sama-sama duduk sama keluarga apa yang perlu kita rencanakan ke depannya. Jadi kalau ada konsep ini untuk masyarakat Medan ya. Kalau ada konsep yang terbaik buat Istana Maimun, kabari saya. Pertama Melayu itu kan jati diri kita. Kita kan orang Melayu. Ya, kita jangan membawa nama Melayu ini jelek di mata masyarakat yang lain, ya gitu ya. Melayu itu bukan merasa lebih tinggi, bukan merasa yang lebih hebat, bukan merasa dia pemilik negeri ini, tapi dia merangkul, mengayomi. Melayu itu seperti itu. Melayu itu kan Islam. Baik. Ya, Melayu itu Islam. Jadi kita itu jangan menjadi muslimin yang membawa nama Islam itu jelek. Menurut tuanku, lebih realistis memimpin dan membawa perubahan lewat jalur adat kesultanan atau lewat sistem pemerintahan modern, misalnya partai politik atau jabatan publik. Karena saya dengar-dengar kemarin katanya tuanku sempat pengen nyalon ini katanya, betul nggak? Kemarin itu cuman isu-isu ya memang politik. Tapi saya malah lebih senang yang seperti ini ya. Saya lebih senang seperti ini. Tapi begini Bang. Politik itu memang kan dinamis, ya kan. Jadi saya tidak mau bilang tidak, nanti saya telan liur saya sendiri gitu. Jadi saya lebih realistis, fokus saya di Istana Maimun aja gitu, Istana Maimun Kesultanan Delhi gitu. Jadi saya belum ada sampai ke sana ya memikirkan ke politik. Yakin itu. Belum ada pikiran. Belum ada ke sana karena soalnya saya fokus di Maimun ini gimana bersih Bang gitu. Iya gitu, itu aja fokus saya gimana bersih begitu. Gimana caranya ini naik lagi marwahnya. Kalau jadi tujuan misalnya mau jadi gubernur atau wali kota untuk Maimun kan itu beda tujuannya. Jadi cabang dia. Bercabang ya. Ya kalau Maimun ya khusus Maimun gitu. Tapi tuanku mohon maaf nih, izin saya menyampaikan bahwa kalau seandainya tuanku fokus katakan di sebuah jabatan publik tadi, setidaknya itu kan menjadi gambaran bahwa begitu besar kecintaan masyarakat kepada seorang sultan. Karena dari bentuk suara cukup besar, dukungan juga gede, katakan seperti itu. Gak pernah kepikir ke arah sana? Saya pernah, ya sebelum tidur seperti biasa saya sudah pikir-pikir. Gitu. Kalau saya masuk partai politik, saya hitung-hitung apa keuntungannya. Itu dulu ya. Apa ruginya. Gitu. Jadi saya harus mempertimbangkan matang-matang. Gitu. Sampai sekarang saya memikirkan, udah usah dulu mikir itu gitu. Karena terpecah belah, karena kan kita harus fokus ke Istana Maimun Bang. Ini jawaban dari hati saya, bukan jawaban politis supaya menutupi nanti saya maju, enggak gitu. Saya terbuka aja, saya lebih fokus memang ke Istana Maimun. Sempat ada memang berpikir seperti itu, kalau memang kayak maju gini. Tapi saya kira enggak. Skip dulu ya. Skip dulu deh. Iya, Bang, menjadi pemimpin politik ini enggak semudah yang kita bayangkan gitu. Saya berteman dengan gubernur dan wali kota gitu. Saya tahu itu mereka itu di dalam itu seperti apa gitu. Dengan usia saya seperti ini, saya lihat orang-orang ini lagi ngatur-ngatur pemerintah di provinsi, di Pemko. Itu Pemkab juga ya. Di Pemkab. Itu tidak semudah yang kita kira gitu. Asalnya jadi masyarakat minta harus jadi gitu. Enggak seperti itu. Jadi mereka melihat juga, oh ini kira-kira realistis gak dilakukan? Ini bagaimana anggarannya begini. Oh itu susah sekali. Belum lagi kita harus merangkul semuanya. Betul, yang lain kan. Semua elemen lain harus dirangkul gitu. Jadi saya kira fokus di Maimun dulu deh. Baik. Oke, tuanku kemarin ada mini soccer ya pertandingan. Ini kami sebetulnya pengen nanya itu sebelum ini dilaksanakan. Tapi gimana kabarnya tentang mini soccer itu? Mini soccer adalah olahraga favorit saya. Dengan saya suka bermain bola meskipun saya tidak sejago Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ya dan pemain-pemain yang lain. Tapi saya suka bermain bola. Jadi
dulu waktu masih kecil saya setiap hari bermain bola di sekolah, panas-panas gini-gini. Suatu saat saya mau buat lapangan futsal atau lapangan mini soccer atau buat olahraga kompetisi gitu. Alhamdulillah sekarang tersampai gitu. Kita buat mini soccer. Dan masyarakat itu semuanya tertarik di mini soccer itu. Baik. Mereka main semua. Terutama yang saya suka nonton yang anak-anak SMA ya gitu. Tujuan utamanya sebenarnya adalah kita mendapatkan bibit ya. Untuk PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, untuk timnas Indonesia ke depannya. Atau mungkin bisa dari anak Medan, anak Sumut bisa bermain di Manchester United atau Manchester City atau Chelsea, Arsenal atau Real Madrid, Barcelona. Nah, itu luar biasa kalau ada anak Medan main di situ. Kesana, ya? Iya. Kita ada kemarin Egy Maulana Fikri kan, waktu bermain di mancanegara di klub apa namanya di Polandia kalau tidak salah, saya lupa namanya. Kita juga punya pemain-pemain yang banyak berkompetisi di luar, selain ada Asnawi kemarin banyak. Saya berharap ada satu deh bibit dari kita di tanah Sumatera Utara ini. Komentar tuanku tentang PSMS apa kira-kira? PSMS saya optimis bisa masuk Liga 1. Harus itu. Harus begitu. Ya? Harus begitu. Jadi PSMS Medan ini adalah, saya suka nonton ISL zaman dulu kalau PSMS. Dulu zaman PSMS itu yang saya nonton kalau waktu masih saya kecil itu pemainnya ada Mahyadi Panggabean, ada Markus Haris Maulana, ada Okto Maniani. Terus masih ingat saya ada Saktiawan Sinaga. Nah dulu saya kan di Makassar waktu itu. Dimana di Makassar itu kan fanatik PSM Makassar dulu. Nah jadi PSMS ini kadang bikin jengkel masyarakat Makassar kalau main. Nah sama juga PSM Makassar bikin jengkel orang-orang Medan. Orang-orang Medan. Tapi berkompetisi dengan sehat. Begitu. Jadi tujuan utamanya itu adalah tadi kembali ke Sultan Delhi Cup itu agar dapat bibit pemain bola yang unggul di masa yang akan datang. Ya gitu. Jadi itu tujuan utama saya gitu. Sampai sekarang saya melihat anak-anak kita ini bagus, dia jago main bola, Bang. Tapi ada minusnya masih egonya masih terlalu tinggi, masih kurang attitude juga ya. Attitude saya kira ya biasa lah ya gitu-gitu ya. Tapi dia kurang disiplin, biasa saya lihat. Terus bermainnya juga kurang rapi. Tapi individualnya bagus gitu, Bang. Itu tinggal dibina aja. Siapa ada pelatih yang kalau perlu ada pelatih dari atau agen dari klub-klub, atau mau ngambil dari Korea Selatan lagi. Wah kalau Korea Selatan, saya terus terang itu ya, Sinteyong itu luar biasa. Luar biasa ya. Itu membentuk mental karakter pemain Indonesia, itu luar biasa. Baik. Oke tuanku, tadi tuanku sempat sampaikan bahwa posisi tuanku saat ini adalah sebagai simbolis. Iya. Ya, ini saya sebetulnya agak tergelitik sedikit pengen tanya, dan tadi saya kaitkan dengan pertanyaan saya, apakah tuanku ada keinginan pengen masuk ke parpol? Saya kan gitu karena memang gini, jujur kita sebagai masyarakat Melayu kan kepengen juga bahwa kesultanan itu punya dalam tanda kutip semacam kekuatan atau payung hukum lah yang memang dalam artian itu dia punya kekuasaan walaupun nggak absolut, mungkin yang memang punya bargaining position yang cukup baik gitu, sehingga kemudian istilahnya itu kalau masyarakat Melayu curhat itu mudah untuk kemudian ditanggapi dan betul-betul bisa direalisasikan gitu loh. Kalau ini kan posisinya tuanku adalah posisi di tengah-tengah. Iya. Benar kan? Nah, pernah kepikiran seperti itu enggak sih? Karena ini mungkin adalah sebagian pertanyaan dari masyarakat Melayu khususnya di Medan. Sampai sekarang jujur aja itu saya sering berpikir ya di situ ya. Apa sih keuntungan, apa kerugian? Saya suka ya seperti itu. Sebelum tidur saya pikir-pikir, saya renungi apa. Saya kalau masuk partai politik ini saya masih melihat belum ada keuntungan di dalam situ gitu. Jadi saya masih belum bisa menjawab sekarang ini karena soalnya saya bukan politisi gitu. Iya. Bukan terlahir sebagai politisi ya. Iya, memang enggak, ada keluarga banyak yang politisi juga gitu. Tapi rasa saya kalau masuk politik itu tidak bebas ya gitu. Jadi saya mau menjadi Sultan Delhi kayak akademisi, jadi tujuan saya menjadi profesor. Memang saya kan cita-cita jadi profesor lah, guru besar. Habis itu membawa nama USU menjadi luar biasa gitu. Membawa nama USU ini di bidang di bidang lingkungan hidup gitu. Di teknik lingkungannya.
Sampai sekarang saya masih di situ. Saya fokusnya juga di kebudayaan, adat dan keagamaan. Saya masih jujur aja. Salah berpikir ini betul matang-matang. Karena kalau masuk politik nanti ada negatifnya. Negatifnya adalah Sultan aja bisa kebuli kita, gitu. Atau apa gitu. Bahasa-bahasa itu muncul bahasa-bahasa itu muncul kan. Jadi harus betul-betul matang berpikirnya gitu. Gak bisa langsung kita bilang misalnya saya podcastnya saya bilang saya nih yang mau masuk partai politik. Nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga begitu. Tiba-tiba nanti di masa yang akan datang Iya. Ada tawaran ya kan? Ya tawaran bisa kita tolak, tapi tawarannya ini kayak apa namanya? Sesuatu yang gitu. Ya buah si malakama ya, bisa juga begitu atau bagaimana ya. Saya kira saya nggak bisa menjawab itu gitu. Saya masih baik. Ragu dan bimbang. Saya masih mempertimbangkan matang-matang. Kalau masih politik ya itu aja saya kira. Baik, kalau dari sisi bahwa kemudian dengan posisi Tuanku saat ini, apakah efektif mengakomodir permintaan ataupun keinginan-keinginan masyarakat Melayu khususnya pada segala hal yang itu membawa impact yang positif juga ke masyarakat Melayu yang ini ada hubungannya dengan pemerintahan saat ini, katakan seperti itu. Efektif, alhamdulillah. Maksudnya saya tanpa masuk di politik juga saya bisa juga. Misalnya kemarin saya cerita waktu itu sama Pak Gubernur sekarang Pak Bobi. Waktu itu wali kota. Bang, itu masyarakat Melayu marah bang, abang iniin apa namanya Gapura Melayu gitu kan. Iya. Karena ada sempat kan sampai sekarang masih terdengar itu memang. Iya. Gitu ya Sultan. Iya bang, bener bang gitu. Itu di WA grup WA itu gitu-gitu. Saya gituin kan sama abang itu kan enak tuh. Habis itu pas acara gemes tiba-tiba mohon izin Sultan, kita akan buatkan lebih cantik lagi gitu. Ya mungkin dari masyarakat, wow harusnya seperti ini seperti itu. Tapi setidaknya adalah perhatian gitu. Terus sama wali kota juga saya sampaikan begitu. Bapak Riko Waas saya sampaikan juga Medan itu Melayu, Medan itu memiliki hegemoni memang multi etnis, tapi apa namanya orang tuanya induk itu kan Melayu di sini kan. Jadi dia banyak malah pakai teluk belanga atau apa gitu kan. Itu kan luar biasa. Benar. Itu kan jati diri kota Medan sebenarnya kalau bilang. Iya, tapi orang banyak belum sadar itu gitu. Iya, baik. Baik Tuanku. Ya, intinya memang sebetulnya masyarakat Melayu Medan khususnya sebetulnya membutuhkan semacam apresiasi kali ya Tuanku ya, betul ya? Iya, gitu. Apresiasi terhadap keberadaan suku Melayu di Medan ini, khususnya masyarakat Deli yang memang mendapat tempat dan kemudian orang mengenal Medan itu sebagai Melayu gitu ya, kurang lebih begitu ya Tuanku? Iya, begitu benar. Baik. Oke, dari operator mungkin boleh dibuka kembali pertanyaan. Kalau memang masih ada kita boleh bacakan. Ini pertanyaan agak yang politik skip dulu deh, bikin pusing kepala. Coba dari Rani mana nih? Dari Muhammad Zakwan. Maaf nih Tuanku, agak lari dari topik. Bagaimana kisahnya Meriam Buntung yang ada di Istana Maimun? Nah, ya Meriam Buntung itu kan ada mitologi bahwasannya zaman dulu itu ada Putri Hijau, ada 3 bersaudara, Mambang Yazid, Mambang Khayali, Putri Hijau. Mambang Yazid ini Meriam Buntung tadi, Mambang Khayali itu yang menaganya gitu kan. Ya itu mitologinya seperti itu. Jadi dulu Putri Hijau sangat digandrungi oleh raja di negeri seberang. Tapi Putri Hijaunya ini menolak maka diseranglah kerajaan Aru itu gini. Nah jadi Meriam Buntung itu menembak sampai panas dan putus gitu. Tapi kalau kita belajar, kita pelajari, kita telisik lagi, itu ada simbol semua. Kenapa meriam badannya itu di Maimun dan rumah Karo kepalanya itu ada di Kaban Jahe sana di Karo sana. Itu simbol Melayu sama Karo itu saudara. Dicincang filosofinya itu ya. Iya, benar begitu. Itulah ceritanya itu. Baik. Oke, bisa kita tangkap itu, mungkin mudah-mudahan Muhammad Zakwan bisa terjawab pertanyaannya. Coba yang lain mungkin boleh kita lihat lagi dari Rini Astuti Ningsih. Program atau ide apa yang diinginkan untuk membuat Istana Maimun lebih interaktif bagi wisatawan Sultan? Apakah ada program yang mungkin saat ini direncanakan untuk revitalisasi Istana Maimun? Ya memang ada program revitalisasi, tapi ini baru memasuki program konsep. Konsep bagaimana cara kita menciptakan Istana Maimun ini menjadi istana yang bermarwah. Kita mau jadikan apa Maimun ini ke depannya? Itu pertanyaan intinya.
sekarang kita lagi sama-sama duduk sama keluarga apa yang perlu kita rencanakan ke depannya. Tadi pertanyaannya agar bagaimana interaktif. Ya kita sedang memikirkan Istana Maimun ini kalau dibilang arsitekturnya luar biasa. Ya bukan saya tinggal di situ atau bagaimana ya, gitu, ya. Orang yang bilang gitu, orang yang bilang gitu. Review dari orang. Seseorang mengatakan Istana Maimun itu indah. Benar. Ya. Dan apa yang bisa dijual dari nilai budaya keindahan itu? Misalnya contoh kita buat kalau foto wedding itu, foto pra-pernikahan kan, pra-wedding. Itu kan bisa buat di Istana Maimun, tapi kita harus rapikan dulu. Betul. Value-nya di situ ada ya. Value-nya di situ. Nah, tujuan saya situ. Terus abis itu oleh-oleh. Bisa juga kita buat di Maimun oleh-oleh. Oh, ini semuanya datang ke sini nanti beli oleh-oleh di Maimun atau bagaimana. Abis itu kita buat acara musik Melayu. Ya katakan tiap Jumat setelah sholat Jumat kita berbudaya Melayu. Betul. Yang sekarang masih di Kesawan ya kayaknya ya. Masih di Kesawan ya. Tapi kita biasa juga di Maimun tetap ada ya. Ada. Jadi waktu itu ada ibu-ibu Persit datang ke Istana Maimun. Ibu-ibu angkatan 93, ibu-ibu tentara semua. Istri-istri jenderal semua datang ke situ. Asik meronggeng. Jadi yang kasihan tentara yang jaga di luar kan ini ibu-ibu semua joget-joget dan menikmati semuanya begitu gitu. Nah, seperti itu kan atraktif gitu. Oh, masyarakat senang gitu. Yang teman-teman kita dari mancanegara, di Australia juga senang, dari Korea, dari India. Dan juga kita juga bukan cuma saya bukan cuma melihat di sisi Istana Maimun juga, di Masjid Raya juga kan, itu luar biasa. Betul. Banyak lah yang bisa kita rencanakan. Jadi kalau ada konsep ini untuk masyarakat Medan ya. Kalau ada konsep yang terbaik buat Istana Maimun, kabari saya. Open ya? Open. Ya. Silakan di DM. Di DM ke Instagramnya Tuanku. Atau begini aja deh, kita buka email aja. Saya kasih email. Nanti buatkan semacam konsep Istana Maimun yang kira-kira masyarakat itu menikmati. Contoh misalnya Maimun kelilingnya hotel yang mewah atau tempat yang luks. Begitu. Jadi begini Sultan, konsepnya seperti ini. Desainnya seperti ini. Nanti saya kasih email boleh. Kirim aja ke situ. Siap. Nanti mungkin pada saat kita tag nanti Tuanku di akun Instagram kita, mungkin bisa juga nanti disampaikan email. Ya, kita sampaikan. Ini aspirasi masyarakat Medan. Oh, saya melihat sepertinya ini Istana Maimun cocoknya seperti ini. Silakan. Tidak ada masalah. Bebas, kita terbuka aja, Bang. Benar kan? Betul. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan sebelum kita masuk ke penghujung acara. Sudah 54 menit kita live di sini. Dari Chandra Bayu Lesmana. Apa nih? Ini memang agak berat juga. Tapi tidak apa-apa. Izin Tuanku ya, saya bacakan. Dari Chandra Bayu Lesmana, apakah langkah atau sikap Kesultanan Delhi tentang polemik tanah yang diklaim milik PTPN dan tanah adat atas nama rakyat? Itu pertanyaannya. Pertama, kalau soal PTPN ini kita harus berani melawan itu gitu. Ini kan oknum yang di dalam itu. Ya, kita kan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi juga membersihkan mafia-mafia tanah di situ gitu. Saya kira ngapain takut? Itu aja jawabannya. Baik. Ini operator nyatat soal ujian lagi sekali lagi nih. Boleh dibuka dulu pertanyaan lagi mungkin kalau ada. Pertanyaan lagi. Seru juga pertanyaan ini ya. Sebentar. Di random ini Bang ya, kayaknya nggak di-setting. Nggak di-setting ini ya. Kita dicurigai sama Sultan nih. Udah nih dari Chandra Bayu Lesmana tadi sudah, ada lagi yang lain? Habis ya? Baik, kalau memang tidak ada berarti pertanyaan saya yang terakhir Tuanku. Kepada Tuanku sebagai penutup sesi ujung ini, nggak ada pembahasan masalah politik. Yang menjadi ini skip dulu. Yang menjadi pertanyaan kita mana nih kok lupa saya. Ada pesan khusus nggak dari Tuanku Aji buat kita semua, terutama generasi muda Indonesia yang memang berkaitan dengan kemelayuan nih konsepnya? Ya. Boleh kan? Pertama, Melayu itu kan jati diri kita. Kita kan orang Melayu. Ya. Kita jangan membawa nama Melayu ini jelek di mata masyarakat yang lain, ya gitu ya. Melayu itu bukan merasa lebih tinggi
bukan merasa yang lebih hebat, bukan merasa dia pemilik negeri ini, tapi dia merangkul, mengayomi. Melayu itu seperti itu. Ya, kita harus bersyukur begitu. Kita bisa hidup di tengah masyarakat yang lain, di tengah kota Medan, Sumatera Utara ini kan banyak. Kita bisa berbaur. Kita harus bangga, kita harus bersyukur dengan kita lahir sebagai orang Melayu, dan jangan juga melupakan sejarah begitu. Jangan melupakan sejarah, banyak-banyak baca literatur, berdiskusi dengan orang tua yang zaman dulu itu seperti apa. Terus yang paling penting diantara semua, Melayu itu kan Islam. Baik. Ya. Ini seru nih ceritanya. Ya. Episode kedua kayaknya nanti. Melayu itu Islam. Jadi kita itu jangan menjadi muslimin yang membawa nama Islam itu jelek. Mengatakan orang kafir, mengatakan bahwasannya dia lebih baik, mengatakan ini dengan ekstremis, tidak boleh seperti itu. Zaman dulu nenek moyang kita itu hidupnya berbaur sama berdampingan berdampingan sama masyarakat yang lain. Jadi tolong jaga nama baik Melayu itu aja. Baik Tuanku, terima kasih banyak sudah kurang lebih hampir 1 jam ya bergabung di Naira Studio Podcasting. Sekali lagi ini setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kerisauan kawan-kawan dan sahabat podcaster. Sekali lagi nanti insya Allah kita akan sisipkan email yang dimaksud sama Tuanku nanti di media sosial kita biar kita tahu. Kemudian nanti sahabat podcaster yang mau ngasih konsep tadi ya seperti yang Tuanku tawarkan nanti boleh kita sampaikan di video rekaman ini juga di YouTube, insya Allah nanti kita bisa share. Sukses selalu Tuanku ke depan dan dimudahkan segala urusan di cita-cita. Sekali lagi harapan kita ke depan bahwa Medan ya dengan Melayunya tetap bisa eksis dan memberikan energi yang positif lah bagi seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kesultanan Delhi. Baik, amin. Itu aja. Saya Zen, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.